Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Informatika, kelas IT 402. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik tentang evaluasi keberlanjutan dan relevansi penggunaan bahasa pemrograman Java di era teknologi modern. Tugas ini untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah bahasa Indonesia yang dosen pengajarnya adalah Dr. Edward Hilman Haryanto, SSM HUM. Oke, kita lanjut ke materinya saja. Oke, yang pertama saya akan membahas apa itu Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++, namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi berbasis Java ini umumnya dikompilasi ke dalam bentuk bytecode dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java atau JVM. Oke, lanjut. Kita akan membahas buku yang saya ulas atau saya baca, yaitu The Java Language Specification Java SE 7 Edition. Buku ini ditulis langsung oleh pembuat Java, yaitu James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha, dan Alex Buckley. Buku ini adalah sumber utama untuk menjelaskan spesifikasi lengkap bahasa pemrograman Java. Buku ini mencakup berbagai aspek penting yang teknis dan dalam memahami dasar-dasar Java. Di dalam buku ini meliputi sintaksis dan semantik. Buku ini memberikan deskripsi rinci tentang sintaksis dan semantik bahasa Java. Hal ini mencakup elemen-elemen dasar seperti tipe data, variabel, operator, faktor area, dan struktur data. Kemudian akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga adalah platform independence. Salah satu keunggulan utama Java adalah probabilitasnya. Buku ini menjelaskan bagaimana bytecode Java dan JVM bekerja sama untuk memungkinkan aplikasi Java berjalan di berbagai platform tanpa kompilasi ulang. Oke, kita coba lihat dulu buku Java Language. Untuk bukunya saya sudah simpan di daftar pustaka di proposal saya. Sini. Buku ini dirilis pada tanggal Juli 2019 untuk final rilisnya. Di sini di buku ini akan membahas tentang example program, notasi, hubungan antara predikat kelas dan interface. Kemudian ada banyak sekali basic Java seperti integer, floating, boolean, karakter, string, dan lain. Ini kebanyakan basic Java semua. Mungkin kalau yang ingin belajar Java bisa langsung ke sini karena ini sudah lengkap dan langsung dibuat oleh pembuat Javanya sendiri, yaitu James Gosling dan teman-temannya. Kemudian kita lanjut ke buku yang kedua, adalah Pattern of Enterprise Application Architecture. Kenapa buku ini penting menurut saya? Karena ketika kita ingin membangun sebuah aplikasi, kita harus membuat arsitektur yang baik juga. Buku ini menawarkan panduan mendalam tentang berbagai pola desain yang digunakan dalam pengembangan aplikasi perusahaan. Buku ini menyajikan berbagai pola arsitektur yang membantu mengatasi masalah umum yang dihadapi dalam merancang dan mengimplementasikan aplikasi berskala besar. Kemudian, fitur utama buku ini adalah buku ini membahas pola desain yang terbukti telah efektif. Kemudian dia menjelaskan juga bagaimana pola-pola ini digunakan untuk mengatasi tantangan seperti pengolahan kompleksitas data, interaksi antar komponen, dan pemisahan tanggung jawab. Yang ketiga, di buku ini juga membahas tentang contoh dan penjelasan rinci
yang praktis dalam membantu Anda memahami bagaimana menerapkan pola-pola ini dalam konteks dunia nyata. Kemudian buku ini juga membahas prinsip arsitektur yang relevan dengan pengembangan aplikasi perusahaan, menjadikan sumber daya berharga bagi arsitek, perangkat lunak, dan pengembang. Untuk bukunya sendiri, ini untuk buku sendiri, buku ini dipublish 5 November 2002, ditulis oleh Martin Fowler. Kemudian bagian ini, jadi untuk siapa sih buku ini? Buku ini ditulis untuk programmer, desainer, dan arsitek yang akan membuat aplikasi besar yang akan mengimprove dan pemahamannya tentang arsitektur aplikasi. Ini juga banyak menjelaskan berbagai arsitektur seperti lazy load, identity map, sync metadata, database connection, dan banyak lagi tentang pattern-pattern software. Kemudian kita lanjut ke buku yang ketiga, yaitu Java in a Nutshell. Java in a Nutshell dirancang untuk membantu programmer Java berpengalaman memanfaatkan Java 7 dan 8 sebaik mungkin, namun juga cocok sebagai panduan pengembang baru. Buku ini penuh dengan contoh-contoh yang menunjukkan cara memanfaatkan API Java modern dan praktik terbaik pengembangan. Bagian pertama buku ini memberikan pengantar cepat dan jelas tentang bahasa pemrograman Java serta aspek-aspek itu dalam pemrograman Java. Bagian kedua berfungsi sebagai referensi untuk konsep API inti serta menunjukkan bagaimana cara pemrograman secara efektif di lingkungan Java. Fitur utamanya adalah memahami detail bahasa termasuk perubahan di Java 8 dan mempelajari pemrograman berorientasi objek menggunakan sintaks dasar Java. Lalu mengeksplorasi generik, enumerasi, anotasi, dan ekspresi lambda, dan memahami teknik dasar yang digunakan dalam desain OOP. Kemudian mempelajari concurrency, memori, serta hubungan antara keduanya. Lalu bekerja dengan koleksi Java, menangani format data umum, kemudian menyalurkan API I/O. Lalu kita dapat menggunakan Azure untuk menjalankan JavaScript di JVM dan mengenal alat pengembangan di OpenJDK. Oke, kita lihat dulu bukunya seperti apa. Oke, bukunya seperti ini. Ini ditulis oleh Benjamin J. Evans dan David Flanagan. Dalam sampulnya dia menjelaskan bahwa buku ini didesain untuk membantu pemrograman Java yang sudah berexperience untuk mempelajari lebih dalam lagi Java 7 dan 8. Juga buku ini sebagai learning pad atau untuk developer yang baru. Dalam buku ini akan menjelaskan apa saja perubahan Java 8, kemudian mempelajari tentang OOP menggunakan Java Syntax, mengeksplor generic, enumeration, annotation, dan lambda, kemudian belajar tentang OP dan lain-lain yang telah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.